Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas di tengah pandemi corona ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perawat ya, gaji perawat. Ini adalah berhubungan dengan gaji perawat TKS atau lebih dikenal dengan tenaga kerja sukarela. Ini untuk diketahui bagi teman-teman sekalian bahwa di seluruh Indonesia ini masih banyak teman-teman kita perawat, baik itu D3 maupun nurse atau S1 dan yang lain-lainnya, itu masih banyak yang bekerja dengan status tenaga kerja sukarela atau TKS. Biasanya ini bekerja di instansi-instansi pemerintah seperti puskesmas maupun rumah sakit ataupun dinas kesehatannya. Dengan status itu, kalau kita lihat dari namanya, ini adalah tenaga kerja sukarela. Namanya sukarela ya, sesuai nama itu tidak digaji sebenarnya, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan dari kepala instansi tersebut, maka adalah sedikit yang dibawa pulang ataupun yang berupa intensif dari instansi tersebut kepada perawat yang statusnya tenaga kerja sukarela atau TKS. Saya ambil di puskesmas ya, di tempat saya bekerja. Seperti yang setelah saya ceritakan pada video saya sebelumnya, gajinya tidak seberapa ya, mungkin di bawah 800.000, ataupun ada juga teman-teman yang bilang ke saya hanya 200.000 satu bulan, ada yang 100.000 satu bulan, ada yang memang benar-benar tidak digaji ya. Itu pun kalaupun digaji 100.000 200.000 per bulan, ya itu pun terimanya 3 bulan sekali atau beberapa bulan sekali, dan itu pun tidak ada kepastian ya untuk bagaimana nasibnya di kemudian hari ya, tidak ada kepastian. Yang saya fokuskan di sini adalah sangat memprihatinkan ya. Sudah segitu, tentu saja jumlah segitu atau besaran segitu itu sangatlah tidak cukup ya, bahkan minus ya. Belum lagi dia berangkat bekerja ke puskesmas atau ke rumah sakit membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, mulai dari minyak motor. Kemudian di puskesmas mungkin tidak makan, tidak jajan ya, karena pekerjaan seorang perawat di puskesmas ataupun rumah sakit tentu saja sangat menguras tenaga ya, karena pekerjaannya cukup berat ya, mulai dari rawat inap atau ditempatkan di gawat darurat, ataupun ditempatkan di poli rawat jalan ya, ataupun ditugaskan ke lapangan ya. Itu membutuhkan energi yang tidak sedikit, sehingga ya perlu makan juga ya di sana ya, dan makan itu juga butuh biaya. Ada yang gratis ya, tidak perlu, instansi tersebut tidak menyediakan secara gratis. Dan dibandingkan dengan gajinya, itu saja untuk menutupi makan dan uang transportasi saja itu sangat minus ya, tidak mencukupi ya, tidak mencukupi sama sekali ya. Kemudian ditambah lagi dengan biaya-biaya administrasi yang lain ya. Ambil contoh di perawat itu, kita diharuskan untuk membayar iuran wajib PPNI pusat ya, nasional ya. Besarannya kalau tidak salah 260.000 per tahun. Kemudian ditambah lagi dengan iuran dari sekretariat seperti sekretariat kabupaten maupun sekretariat kecamatan ya, tingkat DPD, DPW provinsi maupun DPK. DPK itu adalah tingkat kecepatan, Dewan Perwakilan Kecamatan ya, atau Dewan Pengurus Kecamatan. Pokoknya mengurus di sekretariat PPNI perawat yang ada di suatu kecamatan atau di beberapa kecamatan satu sekretariat. Intinya di bawah DPD lah itu DPK. Tentu saja ada iurannya sesuai dengan kebijakan dari kepengurusan dari DPK tersebut, terus iuran tersebut. Kemudian iuran lain adalah iuran perpanjangan STR ya. Walaupun itu bukan iuran tapi biaya administrasi ya, tentu saja itu sangat menguras biaya. Kemudian
untuk mendapatkan STR itu kita harus mengurus rekomendasi dari DPW, dan untuk mendapatkan rekomendasi itu perawat diharuskan untuk mencapai sejumlah SKP ya. SKP itu untuk saat ini 25 SKP. 25 SKP yang bisa didapat dari selain dari tempat kita bekerja itu dinilai 1 SKP, kemudian aktif di kepengurusan, kemudian ditambah lagi dengan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan yang lain. Yang kita perlu digarisbawahi adalah seminar ya. Seminar ini kan seminar dan pelatihan-pelatihan, karena seminar dan pelatihan itu adalah suatu peningkatan mutu ya, seorang perawat, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pengetahuannya, yang pasti tentu saja itu berbayar, dan sebagai balasannya kita akan mendapatkan suatu SKP, misalnya 1 SKP, 2 SKP ataupun 3 SKP, yang itu dapat digunakan untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan STR dari DPW provinsi ya. Dan itu butuh biaya ya, banyak biaya seminar sekarang ya berkisar antara 150.000 sampai 300.000 ya untuk seminar dengan nilai SKP 1 sampai 2 SKP ya. Itu biaya segitu. Itu hanya untuk biaya seminar saja. Kemudian tidak mungkin kita pergi ke sana, ke satu tempat, tidak menggunakan transportasi ya. Contohnya di tempat saya ini di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ya. Jarang sekali ada seminar di Kabupaten Tebo ya. Biasanya ada seminar di provinsi, dan jarak antara tempat saya ini tinggal ini Kabupaten Tebo ke provinsi itu sekitar 250 kilo, dan itu membutuhkan biaya yang pulang pergi saja kalau kita naik travel, naik angkutan umum itu sudah sekitar 300-an ya. Sekitar 300-an biayanya, belum lagi biaya makannya, penginapannya dan sebagainya. Karena tidak mungkin kan kita daftar tidak mengikuti acara tersebut, atau titip absen, tidak mungkin ya, karena sangat rugi untuk kita mengikuti seminar tapi kita tidak hadir, kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Intinya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti seminar itu sangat besar ya, mulai dari registrasi, kemudian transportasi, kemudian konsumsi selama di sana dan sebagainya. Apalagi pelatihan ya, pelatihan sangat besar sekali ya. Contohnya pelatihan BPJLS ya, berkisar antara 2 juta, 3 juta sampai 4 juta, dan itu pun belum ditambah biaya penginapan dan sebagainya ya. Kemudian pelatihan-pelatihan lain dan sangat besar sekali. Dan kita kembali lagi ke ke gaji TKS tadi ya. Dengan gaji segitu ya, 100.000, 200.000, 300.000 per bulan, itu pun tidak setiap bulan ya, maka itu menurut saya sangat tidak cukup ya, sangat cukup, bahkan sangat kurang ya. Saya rasa mari kita sama-sama untuk berdiskusi, mencarikan solusi melalui organisasi yang kita punya, dimulai dari DPK kecamatan atau DPD kabupaten ataupun DPW di pusat ya, DPW provinsi ataupun pengurus pusat PPNI ya, seluruh Indonesia. Mari kita berdiskusi bagaimana mencarikan solusi untuk masalah ini ya, untuk mengatasi status teman-teman kita sebagai seorang TKS ya. Dengan gaji segitu saya tidak mencukupi ya. Mungkin teman-teman para pengurus PPNI bisa melobi pemerintah melalui DPR ya, ataupun melalui kementerian ya, bisa menetapkan standar gaji yang cukup ya, standar gaji yang pas, minimal setara UMR ya. Karena perawat ini adalah suatu profesi yang profesional yang diakui di undang-undang, bahkan kita punya undang-undang keperawatan. Artinya perawat-perawat kita punya, kita sebagai seorang perawat itu adalah organisasi atau profesi yang legal ya, yang tentu saja jika profesional kita akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalau itu bisa terrealisasi, sungguh sangat senang saya mendengarnya, sungguh sangat suatu gebrakan yang luar biasa ya, yang bagus sekali dari teman-teman siapapun itulah, baik itu PNI pusat ataupun teman-teman sejawat yang duduk di pemerintahan, baik itu di Kemenkes ataupun di Kemenaker ataupun di DPR ya, DPR RI, DPR pusat ataupun DPRD daerah.
Saya rasa itu teman-teman yang bisa diperhatikan ya. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita, membuat kita tergugah atau bisa sama-sama kita berjuang untuk kesejahteraan teman-teman kita, teman-teman sejawat kita, dan teman-teman sejawat kita, perawat profesional, baik itu D3 ataupun S1 keperawatan di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video yang bisa saya bagikan kali ini. Saya tidak bertujuan apa-apa, untuk diskusi saja dan sharing bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.